Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menumbuhkan kepercayaan dalam hidup berkeluarga. Ada seorang ibu yang sudah punya 2 orang anak. Setiap hari ia mengantar dan menjemput kedua anaknya ke sekolah. Sementara suaminya hingga kini tidak pernah peduli terhadap sekolah anak-anaknya. Dia lebih sibuk dengan pekerjaannya untuk menghidupi keluarga. Namun, seringkali dia mengomeli ibu itu kalau ia pulang terlambat setelah mengantar atau menjemput anak-anak. Sang suami berkata, "Wah, kunjungi pacar lama ya." Kata-kata seperti itu sudah sering ia ungkapkan kepada istrinya. Istrinya merasa tersinggung setiap kali mendengar kata-kata seperti itu. Ia bertanya dalam hatinya, "Bagaimana mungkin saya masih mau main selingkuh dengan laki lain? Saya kan sudah punya anak dan suami. Tidak ada niat sedikit pun kembali ke pacar lama yang juga tinggal di kota ini. Saya sudah menambatkan hati pada suami saya untuk selama hidup. Jadi saya tidak tahu mau buat apa. Sudah capek mengantar dan menjemput anak, malah masih dicurigai suami seperti itu." Ibu itu sering hilang akal kalau mendengar kata-kata suaminya. Ia juga punya perasaan, ia tidak ingin hubungannya dengan suaminya menjadi retak. Ia sangat mencintai anak-anaknya. Ia ingin tetap membangun keluarga yang baik. Ia hanya berharap agar suaminya berubah pikiran, tidak memikirkan yang bukan-bukan tentang dirinya. Kurangnya perhatian dari seseorang terhadap orang lain dapat menimbulkan persoalan-persoalan dalam hidup bersama, apalagi dalam hidup berkeluarga. Sering muncul kecemburuan dalam membangun hidup berkeluarga. Kisah tadi menjadi salah satu contoh betapa kecemburuan itu bisa merenggangkan hubungan suami istri. Kecurigaan bisa terjadi dalam hidup berkeluarga karena hal-hal yang sepele. Karena itu, seorang mesti mampu berefleksi diri. Artinya, orang mesti berani bertanya diri, ada apa dengan pasangannya? Lantas bagaimana dengan diri sendiri? Mengapa sang suami atau istri sampai tega melemparkan kata-kata yang menusuk perasaan? Mungkinkah ada ketidakjujuran dalam membangun relasi dalam hidup perkawinan? Saudara dan saudari yang terkasih, sebuah perkawinan yang harmonis itu menuntut pengertian yang mendalam dari kedua belah pihak. Perkawinan yang bahagia itu biasanya ditandai dengan adanya percaya terhadap pasangan. Kepercayaan yang mulai luntur di antara pasangan suami istri sering menjadi pemicu hancurnya sebuah keluarga. Untuk itu, keluarga-keluarga mesti memperhatikan hal ini. Kepercayaan satu terhadap yang lain
mesti dibangun sejak awal. Kepercayaan itu bukan hanya janji-janji hampa di bibir saja. Kepercayaan itu mesti ditunjukkan dalam hidup nyata. Suatu kepercayaan yang nampak dalam tindakan nyata. Mungkinkah dapat terjadi? Sebagai seorang beriman, setiap pasangan suami istri mesti berani membangun kepercayaan di antara mereka. Untuk itu, mereka mesti memiliki cinta yang utuh dalam hidup perkawinan. Cinta mereka tidak bisa sepotong-potong. Kalau ini yang terjadi, bukan keharmonisan yang tercipta, tetapi justru yang terjadi adalah kehancuran dalam hidup berkeluarga. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.